Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Supriyadi, BEDM HUM, dosen pengajar Bahasa Mandarin di jurusan Asia Timur, Prodi D3 Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Cucikoi atau percakapan dasar berbahasa Mandarin. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa pada semester 2 Prodi D3 Bahasa Mandarin. Konsentrasi dari mata kuliah ini merupakan dari capaian visi misi Prodi D3 Bahasa Mandarin dari CPMK yang diturunkan menjadi mata kuliah Cucikoi. Kemudian dalam RPS yang kami susun dengan tim teaching kami membuat capaian pembelajaran sesuai dengan visi misi program studi D3 Bahasa Mandarin. Mata kuliah Cucikoi merupakan salah satu kemampuan dari 4 bahasa, yaitu dalam bidang percakapan atau berbicara. Mata kuliah ini mencakup kemampuan berbicara dasar yang wajib dikuasai oleh mahasiswa Prodi D3 Bahasa Mandarin dalam bidang bahasa. Mata kuliah ini mengajarkan tentang dasar-dasar bagaimana cara mengucapkan pelafalan bahasa Mandarin secara tepat, dari kosakata, klausa, kalimat, sampai mahasiswa mampu melakukan dialog atau percakapan menggunakan bahasa Mandarin dengan tema-tema yang sudah diajarkan atau dengan tema yang ada dalam video yang sudah kami unggah di LDIRU atau Sistem Pendidikan di Unsud sendiri. Mata kuliah ini sebanyak 14 pertemuan dengan menggunakan kurikulum berbasis Merdeka Belajar yang sesuai dengan KKNI. Kemudian dari 14 pertemuan tersebut akan diadakan 2 penilaian utama, yaitu UTS dan UAS. Kemudian penilaian praktikum yang berbasis dari PJBL atau Project Based Learning dari mahasiswa yang akan menghasilkan karya video percakapan berbahasa Mandarin yang akan di-upload di YouTube atau kanal YouTube Prodi kami dan di kanal YouTube masing-masing mahasiswa. Proyek ini memiliki komposisi 50%. Jadi sesuai dengan Prodi kami D3, kami banyak melakukan praktikum, lebih dari 60% merupakan praktikum. Mata kuliah ini pun merupakan mata kuliah praktikum wajib untuk seluruh mahasiswa D3 Bahasa Mandarin semester 2. Pada pertemuan pertama mata kuliah ini kami akan memaparkan dasar-dasar intisari dari mata kuliah Cucikoi yang berupa percakapan sehari-hari, percakapan yang dipakai oleh masyarakat dalam berkomunikasi. Kemudian kami menjelaskan kontrak pembelajaran yang berisi aspek-aspek apa saja yang akan dinilai selama perkuliahan, terutama project based learning atau praktikum yang kami terapkan 50%, agar mahasiswa lebih perhatian dalam hal tersebut. Dalam kontrak pembelajaran disetujui oleh perwakilan dari mahasiswa dan dari dosen. Kemudian kontrak pembelajaran ini kami serahkan kepada pihak DKM untuk dilihat dan diarsipkan untuk nantinya dilakukan evaluasi dalam hal penilaian. Kemudian RPS ini pun sudah kami paparkan sebelumnya di depan tim GKM dan tim KTA Prodi bersama-sama, agar apa yang kami ajarkan sesuai dengan rambu-rambu atau visi misi program studi D3 Bahasa Mandarin.
Pada pertemuan berikutnya sampai pertemuan ke-6 sebelum UTS, kami memberikan materi-materi yang bersinggungan langsung dengan kehidupan mahasiswa, terutama percakapan-percakapan semisal yang ada di bab pertama, yaitu perkenalan. Kemudian di bab kedua tentang keluarga. Di pertemuan ketiga membahas tentang makanan yang ada di China atau makanan kesukaan. Kemudian membahas hobi dan yang lainnya, yang langsung berhubungan dengan kehidupan mahasiswa agar bisa langsung diterapkan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu sendiri bahasa Mandarin merupakan bahasa asing yang sedang dipelajari oleh mahasiswa yang mungkin saja mereka sebelumnya tidak pernah belajar. Jadi tim kami memang mendekatkan materi-materi tersebut hasil dari penelitian yang telah kami lakukan berupa jurnal internasional ataupun jurnal-jurnal nasional ataupun proceeding ataupun seminar nasional ataupun internasional yang kita lakukan. Dari hasil penelitian tersebut dicapailah sebuah mata kuliah, dicapailah sebuah materi yang berdekatan atau yang bersinggungan dengan kehidupan mahasiswa. Kemudian dalam hal ini kami juga menyampaikan pada UAS yang kami lakukan atau ujian UTS dan UAS, kami tidak ujian secara tertulis karena merupakan kuliah percakapan. Jadi kami melakukan percakapan, mereka melakukan dialog, ujian dengan cara menggunakan tema-tema yang sudah dipelajari menggunakan bahasa Mandarin. Penilaian pun kami lakukan bersama dengan tim teaching. Kemudian beberapa kesempatan kami menghadirkan pengajar dari China yang sudah bekerja sama dengan prodi kami yang ada di Purwokerto. Salah satunya dengan sekolah internasional Putra Harapan yang memang memiliki native speaker. Jadi kami sudah bekerja sama sejak tahun 2004. Sudah 20 tahun kami bekerja sama. Artinya kami sangat menjaga kualitas kemampuan bahasa Mandarin mahasiswa kami dari aspek pengajar, dari aspek materi yang diberikan, kemudian dari penilaian yang akuntabel, terukur, dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan ada video pengajaran dalam sesi berikutnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 大家早上好。早上好，老师。Oke, 大家早上好. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, la师. Hari ini kita ke pertemuan ketiga. Judulnya hari ini 我要一个宫保鸡丁. Ikuti langsung baca. 我要一个宫保鸡丁. Saya mau sebuah kumpal citing. Ada yang tahu kumpal citing itu apa? Makanan. Betul, makanan dari China. Ci itu apa? Ayam. Ayam, betul. Berarti makanan ini terbuat dari ayam ya. Jadi seperti pertemuan sebelum ini kita sudah membahas tentang hobi kita ya. Pasti hobi kita ada yang makanan, betul, atau kuliner ya. Jadi dari pertemuan lalu ada hubungannya dengan pertemuan ini ya. Jadi reviewnya tentang hobi, ada mungkin mese atau makanan gitu ya.
ada yang suka makanan bakso mungkin atau makanan Indonesia. Nah, hari ini Lose memperkenalkan beberapa makanan dari China. Ya, jadi kalau kalian semoga dapat beasiswa ke Cina, amin, atau bisa bekerja di sana, kita sudah sedikit kenal. Ya, kita membahas tentang makanan, tapi juga belajar tentang bahasa dan budayanya. Ya, oke, 跟着老师读，我要一个宫保鸡丁。我要一个宫保鸡丁。 Saya mau kumpau citing. Kita lihat ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kalau mapnya kita lihat judulnya itu apa? Dan betul bagaimana membacanya? Jungguo Ya, Jungguo Cai. Jungguo itu China. Cai itu apa? Makanan. Jadi hari ini kita belajar makanan China atau Jungguo Cai. Jungguo Cai bisa kita lihat di sini ya, macam-macam ya. Ada kue ya. Ada kemudian apa ini yang tengah? Mientiao, betul ada mie mientiao. Ini mungkin tadi ya, ciro ayam atau apa ya. Jadi Jungguo Meishe atau Jungguo Cai itu sangat bermacam-macam karena budayanya mereka ya. Orang China itu memiliki budaya makanan yang sangat terkenal. Makanya sampai di Indonesia banyak restoran Cina ya. Ya. Di Purwokerto aja di sini sangat banyak ya. Kita keluar kampus saja udah banyak sekali ya. Ada yang dari pinggiran, itu yang sebelah Gor Satria itu ada ya. Kemudian ada juga yang restoran ya. Kemudian kebanyakan restoran China di Indonesia itu sudah tersertifikat halal ya. Jadi nggak usah khawatir, kalian bisa melihatnya. Kalau memang itu belum tersertifikat halal, tidak perlu masuk. Kalau yang sudah bisa masuk, bisa menikmati apapun ya. Seperti itu. Benar memang kan kita lihat ya. Dari masakan China yang ada di Indonesia itu sangat banyak ya. Nanti Lose kasih lihat beberapa video ya. Setelah materinya kita bisa pelajari semua. Lihat, kan ini ada beberapa masakan China yang kita pelajari hari ini pada meeting kali ini ya. Yang pertama itu, 跟着老师读, kita Lose membaca 面条. 面条。面条是什么? Mie, betul. Mientiao itu mie. Makanan khas utama orang China itu mientiao ya. Tidak nasi seperti kita ya. Mereka itu 吃面条. 跟着老师读，我吃面条。我吃面条。 Oke, coba Dini, ulangi. 我吃面条。 Elvi. 我吃面条。 Oke. Nana mau coba? 我吃面条。 Oke. 我吃面条. Saya suka makan mie atau 我吃 atau saya makan mie. 我吃面条. Mie-nya dengan yang di Indonesia berbeda ya. Tapi hampir-hampir mirip ya, hampir mirip. Ya, kita bisa lihat. Ada juga di situ yang kedua. Itu mirip apa itu nomor 2 itu apa kira-kira depannya? Tahu betul. Namanya apa? Mapo tofu. Ya udah kelihatan tofu. Pasti tofu itu tahu. Ma itu pedas. Ya. Po itu sebenarnya tante-tante yang cerewet. Pedas tante-tante yang cerewet ya. Jadi namanya mapo tofu. Nah, ada Bang Ben sampingnya apa itu? Beijing Haoyan sangat terkenal di Purwokerto, di Indonesia sangat banyak. Beijing Haoyan apa? Bebek panggang Peking, betul, atau bebek panggang Peking ya. Utuh, tapi makannya tidak utuh seperti itu ya. Nanti potong-potong pakai sayur, nggak pakai nasi. Tetap nggak pakai nasi ya. Kalau di Indonesia pesen Beijing Haoyan pasti pesen nasi ya. Mereka pakai sayur dilipat, dagingnya dimakan. Beijing Haoyan itu jelas dari daerah mana itu? Beijing, karena ada namanya ya. Seperti di Indonesia mungkin getuk goreng Sokaraja, oh berarti dari Sokaraja. Mendoan Purwokerto, hampir sama penamaannya ya. Caicungko Yesu di Cina juga sama. Ternyata menggunakan nama daerah Beijing Haoyan, berarti sangat terkenal di kota Beijing. Ya, kotanya ya. Kemudian bawahnya, nah ini sangat terkenal nih. Coba tuh bacanya apa itu? Jiaozi ya. Jiaozi itu apa? Dimsum ya. Jiaozi itu dimsum. Mirip apa ya di Indonesia?
Pangsit siomay, betul pangsit siomay, bentuknya itu ada isinya. Jiaozi itu limien yo ro, ada dagingnya, ya. Kita sering makan ya jiaozi, kayak 我爱吃饺子. Ya, gitu langsung. 我爱吃饺子. Saya suka makan 饺子 atau dimsum kita menyebutnya di sini. Dimsum di restoran-restoran Cina selalu ada, apalagi kalau itu ada tehnya pasangannya, ya biasanya minum teh sama dimsum. Dan mana kemudian sampingnya ada gambar apa itu ya? Ikan, seperti kan di Indonesia kan kayaknya sih kalau di Indonesia ada ini ya. Itu bacanya apa? Tang cui. Tang cui itu apa? Ikan asam manis ya? Sama, ternyata ikan asam manis. Berarti bisa juga ya. Ikan asam manis itu berasal dari Cina. Masakan itu sangat memungkinkan ya. Karena masakan Indonesia yang tradisional itu tidak mengenal saus-sausan seperti itu ya. Ya, tang cui, ikan asam manis. Yang terakhir ini agak asing di Indonesia ya. Karena masakan ini nih jarang pasangannya ya. Bisa dibaca itu apa? Kan kalau itu terus membaca Si Hong Shi. Si Hong Shi. Jitan tang. Jitan tang. Nah, jitan tadi kan telur ya, udah belajar kita ya. Pertemuan lalu juga sudah belajar. Jitan itu telur, tang itu sup telur. Tapi depannya ada si Hong Shi. Nah, kita sudah belajar si Hong Shi itu tomat. Oh, tomat sama telur di Indonesia kan tidak dipadukan ya. Nah, mereka bikin sup telur tapi tambah tomat. Ya, mungkin di Indonesia tidak lazim tapi bisa dicoba kita ya. Itu sangat sehat ya. Itu biasanya di kantin-kantin sekolahan itu makanan wajib. Karena apa? Murah biayanya, jadi nanti kalau kalian kuliah di Cina, amin beasiswa ya. Amin. Ini makanan wajibnya mahasiswa. Murah. Beli nasi, walaupun orang Cina nggak makan nasi, mereka pakai mie, kita tetap beli nasi di kantin, tetap sedia nasi mereka sama beli ini. Dulu zamannya Lose di sana itu harganya cuma sangkai 600 rupiah. Ya, masih zamannya 600 rupiah, masih murah sekali ya. Sama itu kita di bawah 1000 dulu kalau menu kayak gini, satu itunya. Biasanya kita berapa? Oh 5, masih 5. Oh berarti 6 kali 5 3.000, berarti lauknya 3.000, nasinya 2.000. Kalau di kantin-kantin itu murah. Kantin di kampus itu disubsidi sama pemerintah. Jadi jangan disamakan makanan di luar dengan di kantin, ya. Bisa kalian makan di kantin paling habis 10.000. Kalau kursnya 2.000 ya mungkin $5 atau 5 kuai. Oh 10.000 sudah makan. Tapi kalau kalian di luar bisa 2 kali lipat 20.000 dengan makanan yang sama. Begitu ya. Kalau mahasiswa tetap kantin disubsidi mungkin sama pemerintah. Oke, pemirsa, kita ulangi lagi ya dari atas ya. Mian tiao. Mian tiao. 我爱吃面条. 我爱吃面条. Mari kita belajar kata ai, cinta atau sihuan, suka. Ternyata cinta itu tidak hanya ke seseorang ya, bisa untuk makanan. Jadi saya suka makan mie, kita terapkan ya yang kosakata di pertemuan lalu. Kita bisa pakai ai, kita bisa pakai si wan, dua-duanya boleh ya. Oh ternyata makanan kita bisa cinta, kita bisa suka ya. Kita coba ya untuk yang kedua ya. 我喜欢麻婆豆腐. 我喜欢麻婆豆腐. Mapo tofu ya, mungkin kalian di sini sering makan tahu, tapi ini tahunya seperti tahu pedas, itu ada cabai khusus di sana namanya ma itu depan ya, malah. Kalau kalian pernah makan sabu-sabu ya, pedasnya seperti itu di lidah ya, bergeming ya, nggak bisa dimakan itu. Kalau kalian dapat itu harus dilepeh, kalau sampai masuk itu kalian sudah mati rasa ya, pedasnya seperti wasabi mungkin ya, seperti itu. Dan sebelahnya lagi, 我喜欢北京烤鸭. 我喜欢北京烤鸭. Ini Loso benar-benar suka. Ya kalau lainnya ya hai kei, so lah ya, lumayan. Kalau ini beneran suka ya. Kita nanti bisa coba ini ya, di Purwokerto juga ada. Ini Beijing烤Ya, ya. Jadi dia bebek utuh yang dipanggang menggunakan, kalau tidak salah itu bumbunya itu
seperti karamel atau seperti mentega. Kalau yang suka kan ada dua jenis beijing Korea, yang manis sama yang asin. Kalau yang asin biasanya pakai mentega aja. Di dalam tubuh yang besar sekali seperti sumur itu, atau yang bentuknya seperti gua, ada dua macam caranya ya. Dimasukkan itu bisa lama sekali. Yang masuk tadi pagi baru bisa dimakan nanti sore. Memang lama ya, tidak bisa langsung ya. Jadi biasanya mereka yang sudah masak itu digantungin di depan-depan tokonya itu. Nanti kita mau beli berapa? Setengah, separuh, atau hanya beberapa ya. Oke, sekarang kita praktekkan apa yang tadi saya ajarkan. Coba, siapa dulu yang mau mempraktekkan? Oh, Ataya boleh, Alfi boleh. Coba ya. Alfi dulu boleh ya, Vi. 我喜欢饺子。 Oke, sangat bagus. Terus pilih 3 ya. Sangga, yuk. 我喜欢面条。 Oke, Ranhona. 我喜欢北京烤鸭。 Oke, sekarang Ataya. 我喜欢吃面条。 Oke, Henao, bagus sekali. 我喜欢吃北京烤鸭。 Oke, satu lagi apa? 我喜欢吃饺子。 Oke, siapa lagi? Yuk. Satu lagi. Mau siapa? Saya. Oke, Dini Edin. 我喜欢吃面条。 Oke, 我喜欢吃糖醋鱼。 oke. 然后我喜欢吃西红柿鸡蛋汤。 Oke, Henao. Nana atau Windy mau coba? Oke, Windy silakan. 我喜欢面条。我喜欢饺子。我喜欢北京烤鸭。 Oke, Nana terakhir. Ya. 我喜欢面条。我喜欢糖醋鱼。 Oke. 我喜欢饺子。 Oke, ternyata kesukaan orang Indonesia dengan orang Cina hampir sama ya, rata-rata suka wo xihuan mian tiao, suka mie semuanya ya. 叶老师。 Oke. Oke, sekarang selanjutnya kita belajar kalimatnya. Ikutilah saya. 请给我一张餐巾纸。请给我一张餐巾纸。 Tolong kasih saya tisu. Nah, kemudian 北方味精，野方味精，这个菜打包。 这个在打包。 Ini kata-kata yang sering kita ucapkan di restoran ya. Jadi, tolong kasih tisu, 野方味精. Tolong jangan dikasih micin, MSG gitu ya. Karena orang Cina banyak pakai, atau kita kasih sedikit, minta sedikit. Kemudian sekecai tahu, makanan ini dibungkus. Kalau orang Indonesia senang sekali ya, karena porsi di sana besar. Ya, jadi seperti itu ya yang kita pelajari di bab ini. Ada kalimat yang kita ucapkan ketika di restoran. Ada jenis-jenis makanan tadi kita sudah sebutkan ya. Kita mau makan apa ya. Jadi untuk kesimpulan pelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Chungguo cai, masakan Cina. Kemudian kita di sini ada 3 kalimat yang harus kita hafalin ya. Kalau tisu apa gitu ya, minta tisu gitu ya. Kita dapat simpulkan agar nanti kalau ada kesempatan ke Cina kita bisa pesan makanan, juga bisa bungkus ya. Nah, ya untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini bisa mahasiswa mampu menggunakan kalimat menggunakan bahasa Mandarin dalam memesan makanan, kemudian dalam makan di restoran gitu ya, atau makan di kantin ya. Itu capaian pembelajarannya. Jangan lupa ini nanti dihafalkan ya oleh kalian, agar nanti pertemuan berikutnya kita tinggal praktek ya. Kita praktek, satu menjadi pedagang, satu menjadi konsumen, seakan-akan kita mau pesan makanan seperti biasa. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Leo. Ada? Cukup hari ini? Tinggal praktek ya di rumah ya. Oke, hari ini kuliah sampai sini saja.
materi tolong dipelajari, dihafalkan untuk pertemuan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.